Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini ada beberapa bangunan yang diyakini sebagai hasil dari pekerjaan jin atau kerjasama antara jin dan manusia. Dulu kita seringkali mendengar cerita rakyat tentang pembangunan Candi Prambanan di Yogyakarta yang konon juga melibatkan jin. Menurut legenda, pembangunan Candi Prambanan ini terkait dengan kisah cinta Bandung Bondowoso pada wanita idamannya Roro Jonggrang yang ternyata tidak membalas cintanya. Untuk menghindari dari Bandung Bondowoso, Jonggrang memberi syarat agar dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso pun mengerahkan bala tentara jin untuk membantunya. Ketika candi hampir selesai, Jonggrang pun melakukan muslihat dengan membuat ayam terbangun dan berkokok, sehingga para jin mengira sudah pagi dan meninggalkan pekerjaan sebelum candi selesai. Hal itu membuat Bandung Bondowoso marah dan mengutuk Jonggrang menjadi patung ke-1000 yang konon adalah patung Durga. Inilah legenda Candi Prambanan yang konon melibatkan para jin dalam membangunnya. Dan masih banyak bangunan lain yang dikabarkan sebagai hasil kerjasama antara manusia dengan jin dan sering menjadi kabar kabur di tengah masyarakat. Terlepas dari benar tidaknya cerita legenda ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah jin itu bisa membuat bangunan yang secara fisik bisa kita lihat? Artinya, apakah memang bisa manusia dan jin bekerja sama membangun sesuatu? Lalu, apakah memang bekerja sama dengan jin itu dibenarkan dalam syariat agama? Jin memang mampu melakukan pekerjaan berat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan pada waktu-waktu tertentu kemampuan itu memang pernah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi suatu keperluan. Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, beliau dianugerahi kemampuan untuk memahami bahasa hewan dan menundukkan bangsa jin. Bangsa jin ini kemudian beliau gunakan sebagai pembantunya. Allah berfirman, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 82. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Al-Quran Surah Saba ayat 13. Sejarawan Muslim Al-Suyuti memberikan gambaran tentang peranan bangsa jin dalam pembangunan Baitul Maqdis. Awalnya Allah menyuruh Sulaiman untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Raja Bani Israel itu lantas mengumpulkan semua orang yang paling bijaksana di Yerusalem, termasuk Ifrit yang merupakan kelompok terkuat dari bangsa jin untuk merancang dan membangun bait Allah tersebut. Beberapa orang dari kalangan jin itu ada yang kebagian tugas memotong kayu balok, memasang tiang, dan menambang marmer untuk melapisi lantai bangunan. Selain itu, ada pula yang disuruh menyelami lautan dalam untuk mengambil mutiara dan terumbu karang yang nantinya digunakan sebagai bahan dekorasi tempat ibadah itu. Beberapa mutiara yang mereka ambil itu, ada yang berukuran sebesar telur ayam atau burung unta. Jadi, mulailah Sulaiman membangun bait Allah. Para jin diperintahkan memoles dinding bangunan itu dengan batu permata dan zamrud. Menurut Qais Al-Kalbi, seorang sejarawan kontemporer, Masjidil Aqsa itulah satu-satunya tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara kuil Sulaiman yang diklaim oleh sebagian kalangan Yahudi, terutama kelompok Zionis sebagai salah satu harta warisan mereka, sebenarnya tidak lebih daripada mitos yang tidak pernah ada wujudnya. Dengan demikian, jin yang merupakan makhluk tak kasat mata bisa membangun sesuatu atau bangunan yang bisa dimanfaatkan manusia. Oleh karenanya, ada ulama yang menyebut meminta bantuan atau bekerja sama dengan jin tidak haram secara mutlak, karena jin termasuk makhluk Allah yang mendapatkan beban tugas menjalankan syariat sama dengan manusia. Hubungan kita dengan jin tidak lebih dari muamalah dua jenis makhluk Allah Ta'ala.
Akan tetapi bekerja sama dengan jin memiliki resiko yang tidak main-main, bahkan resiko terjerumus pada kesesatan sangat terbuka. Bekerja sama dengan sesama manusia saja kita terkadang masih dikecewakan. Lalu bagaimana jika bekerja sama dengan makhluk yang tak kasat mata? Wallahu a'lam.